Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita dalam matematika keuangan. Itu pertemuan kita yang ke-10. Masih tentang penilaian agunan atau penilaian jaminan. Yaitu kita masih berbicara tentang kolateral. Sini kita akan melanjutkan dari yang pertemuan sebelumnya. Ini tentang metode kalkulasi biaya atau cost approach. Nah, nih. Jadi di dalam metode kalkulasi biaya atau cost approach, di situ kita tentu memperhitungkan tentang biaya pembuatan baru dari nilai jaminan kita. Nah, di sini yang disebut juga dengan cost of new reproduction replacement. Sini ada yang upper structure untuk struktur yang lebih, kemudian yang middle, sedang, dan substructure. Kemudian sedangkan bagian penyusutannya adalah penyusutan fisik, ini juga kita hitung, penyusutan fisik, kemudian kemunduran fungsi dan kemunduran ekonomi. Kemudian biaya pembuatan baru yang terdepresiasi atau disebut dengan depreciated cost of new reproduction atau replacement. Metode ini digunakan untuk menghitung nilai bangunan. Namun teman-teman, di dalam prakteknya ketika teman-teman menjadi analis dalam lembaga keuangan, itu dia tidak sesulit dari teori-teori yang ada, karena kita langsung turun dan mempraktekannya. Jadi tidak seperti yang kita lihat dalam teori-teori ini kok banyak ininya ini, tapi dia sebenarnya nggak sesusah itu gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam kualifikasi petugas penilai agunan. Di sini analis itu harus mandiri, kemudian objektif serta tidak mudah terpengaruh. Jadi yang namanya analisis atau analis itu atau credit officer atau financing officer, itu dia harus mandiri, dia tidak mudah terpengaruh oleh account officer. Account officer menyatakan segini, dia belum tentu, karena kita berdasarkan penilaian kita sendiri ya. Dan dia tidak pengaruh oleh calon nasabah maupun pihak lainnya. Kemudian yang kedua, seorang analis harus benar-benar mengetahui keadaan pasar, perkembangan ekonomi dan harga, serta ia kritis. Artinya di sini tidak mudah percaya kepada orang, melainkan dia melihat buktinya. Kemudian menguasai metode penilaian yang digunakan dalam setiap penilaian. Nah, yang ketiga, dia harus memiliki integritas, harus jujur, tidak bisa disuap. Oh, bantu ini. Tolong ditingkatkan aja nilainya biar saya dapat pinjaman segini. Nah, itu nggak bisa. Itu berarti tidak berintegritas. Integritas yang tinggi, karena hasil penilaian agunan dilaporkan oleh hasil penilaian dapat dikaitkan dengan sejumlah plafon pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah. Nah, jadi sebenarnya bagian analis ini dia bisa bermain, bisa fraudnya bisa tinggi, bisa merugikan bagi bank bila dia tidak hati-hati dan dia bermain-main. Kemudian analis itu juga harus mampu memastikan kebenaran objek agunan yang dinilai serta kebenaran atas kepemilikan objek tersebut. Seperti itu. Oke. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya. Tata cara penilaian agunan. Nah, yang pertama untuk tanah kosong. Untuk tanah kosong ini adapun penilaiannya bersama. Untuk penilaian tanah kosong, bangunan, kendaraan, mesin itu harus menggunakan metode penilaian, dokumen yang lengkap, kemudian data pembanding, dilakukan pengecekan fisik dan lingkungan, dan diakhiri dengan pembuatan laporan oleh analis. Nah, jadi untuk metode penilaian yaitu dengan sales comparison approach, yaitu kita melihat harga pasar. Kemudian dokumen harus lengkap, kita lihat bukti kepemilikannya. Misalnya kalau jaminnya itu SHM, kita harus lengkapi, kita lihat kelengkapannya dengan bukti pembayaran pajak. Nah,
SPPT PBB, kemudian kalau dia ada bangunan kita lihat apakah dia ada IMB untuk sebagai pelengkap. Semakin lengkap maka akan semakin mudah untuk direkomendasikan. Kemudian data pembanding ini kita verifikasi kepada pejabat setempat seperti desa, kemudian notaris, kemudian broker, dan kita juga bisa melihat perbandingan harga itu di majalah properti itu surat kabar. Kemudian kita juga bisa melihat nilainya dari data penilaian bank sebelumnya. Artinya misalnya kita melakukan take over nih, kita pindahkan dari bank A ke pindah B. Jadi kita lihat bank itu bisa membiayai debitur ini berapa. Nah, jadi kita itu sebagai data pembandingnya dan sumber data lainnya. Kemudian pastinya seorang analis itu harus turun ke lapangan untuk mengecek keadaan dari jaminan itu. Entahkah itu gambarnya, lokasinya, kita ambil foto dan kita lengkapi seluruhnya, bagaimana bentuknya, ini yang kita laporkan nanti, sehingga dia menjadi sebuah laporan yang kita susun untuk kita rekomendasikan supaya kredit ini disetujui, gitu ya. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya untuk bangunan hampir sama. Nah, di sini ada untuk penilaian bangunan hampir sama, ada metode penilaiannya yaitu cost approach. Nah, ini dihitung dengan yang nilai cost ya. Kemudian sales comparison dengan perbandingan. Kemudian persyaratan dokumen lengkapi dokumen-dokumennya, pastikan lengkap untuk kemudahan bagi seorang analis untuk mengecek dari jaminannya. Jadi kalau nggak ada fotokopi jaminan, gimana kita mau survei? Gimana kita mau mengunjungi kalau nggak ada gambarnya? Gimana kita yakin gitu? Kemudian jelas kita juga harus turun ke lokasi untuk mengecek jaminan. Dan kemudian diakhiri juga dengan pembuatan laporan. Oke. Untuk mesin hampir sama seperti ini. Kemudian untuk kendaraan bermotor, ini kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor ini teman-teman untuk bank biasanya dia mewajibkan agar yang namanya STNK itu pajaknya hidup. Kemudian kita juga melakukan cek fisik dan cek rangka. Ini untuk memastikan bahwa rangka dan mesinnya itu sesuai dengan BPKB dan STNK nomor mesin yang tertera. Kemudian diakhiri dengan pembuatan laporan. Nah, ini biasanya untuk kendaraan, kalau untuk mobil maksimal itu 10 tahun. Umur kendaraannya 10 tahun. Sedangkan untuk motor 5 tahun ya, 5 tahun. Biasanya ini yang digunakan oleh bank-bank. Oke. Selanjutnya ini proses dari pengecekan. Yang pertama kita melakukan survei, kemudian kita analisis baik karakter nasabahnya, kemampuan keuangannya, termasuklah yang terakhir yaitu nilai jaminannya. Baru kita buatkan laporan penilaian untuk kita rekomendasikan atau kita reject, atau kita tahan sampai data benar-benar lengkap. Kemudian sini sini ada dalam prosesnya data nasabah. Ini namanya harus lengkap, alamat nasabah lengkap. Ini gunanya biasanya untuk mengecek SID nasabah. Nama lengkap ini dicocokkan dengan alamat untuk mengecek sistem informasi debitur apakah nasabah ini pernah menunggak pinjam minjam di bank lain. Nah, ini bisa kita lihat dari nama lengkap itu dengan menginput KTP ya biasanya. Kemudian data agunan dilampirkan lengkap, status kepemilikannya milik siapa, dia sendiri atau orang tua atau anak kandung atau pasangan, itu boleh. Kemudian alamat agunan lengkap, ukuran dan maturity. Kemudian data pembanding ini tentu yang sejenis ya. Kalau bangunan kita menilai bangunan ini di sini berapa, yang sesuai. Kemudian sama sejenis peruntukannya. Kemudian data pembiayaan, jumlah pembiayaan dan besaran LTV. Maksudnya ini
nilai jaminan mempengaruhi plafon. Jadi kalau pinjamannya besar, tentu nilai jaminnya seharusnya lebih besar. Nggak bisa nilai jaminan itu lebih kecil daripada uh, pinjaman. Jadi nilai jaminan itu harus lebih besar dari plafon, gitu ya. Kemudian penilaian agunan harga vs ukuran. Ini yang dikatakan dengan FTV dan loan TV ini adalah ini yang kita pelajari nanti. FTV ini disebut dengan finance to value. Ini yang digunakan oleh bank-bank syariah, bank syariah biasanya. Sedangkan LTV ini loan to value. Ini yang digunakan konvensional. Dia hampir sama aja. Yang artinya adalah perbandingan antara nilai plafon dengan nilai bangunan atau nilai jaminan atau nilai kolateral itu. Kemudian penilaian agunan harga vs ukuran dan nilai likuidasi. Kemudian baru dilengkapi dengan kesimpulan, rekomendasi, tambahan informasi penting. Misalnya ada yang mau kita jelaskan tentang jaminannya ini. Jaminan ini misalnya berada dekat dekat pom bensin gitu ya. Tapi dia menilai nilai likuiditas itu bisa kita sebagai catatan dan bisa kita deviasikan biasanya kalau kita benar-benar yakin dengan seluruh aspek yang ada dari calon debitur, entah itu kemampuannya, entah itu karakternya. Karakter ini paling penting, dan termasuk jaminannya ini ya. Ini biasanya kita taruh di kesimpulan seperti itu. Oke, nah kita akan masuk ke ini ada lagi terakhir baru tanda tangan dari penyetuju dari buat dari maker, yaitu analis. Kemudian pengeceknya di atasnya apakah itu kepala cabang, baru approval di atasnya jika nilainya lebih besar. Jadi tingkatannya setelah dibuat analis, kemudian disetujui oleh kepala cabang, kemudian jika plafonnya hanya sampai kepala cabang, itu cukup di approval oleh kepala cabang. Tapi jika plafonnya melewati batas wewenang dari kepala cabang, maka akan dinaikkan ke level di atasnya, seperti itu. Kemudian lanjut. Nah, ini yang perhitungannya secara matematika. Sebenarnya dia nggak susah, ada gampang saja. FTV ini seperti sesuai dengan rumusnya FTV atau LTV, itu loan to value. Rasio loan to value atau financing to value adalah rasio antara nilai kredit pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank umum konvensional maupun syariah terhadap nilai agunan berupa properti pada saat pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan hasil penilaian terkini. Artinya bahwa nilai jaminan ini dia perbandingan antara nilai kredit dengan nilai jaminan. Berapa itu berarti bentuknya dalam persentase. Nah, berapa persen bank yang menentukan bisa dibiayai dari nilai jaminan? Biasanya bank itu memberikan 80% maksimal untuk kredit itu disetujui berdasarkan nilai jaminan. Loan to value ratio ini dalam bahasa Indonesia dapat juga diterjemahkan sebagai rasio pinjaman terhadap nilai. Nah, untuk menghitung rasio FTV atau LTV dengan rumus rasio FTV atau LTV sama dengan plafon dibagi nilai jaminan, nilai properti, entah itu tanah, entah itu bangunan, entah itu kendaraan, dikali dengan 100%. Nah, jadi cara untuk mendapatkan rasio loan to value adalah dengan cara membagi plafon dengan nilai properti atau nilai jaminan. Contoh soal, misalnya di sini Suyitno membutuhkan uang sebanyak 250 juta untuk membeli sebuah rumah yang berharga 400 juta. Suyitno kemudian mengajukan permohonan pinjaman ke bank dengan jaminan rumah yang akan dibeli sebesar 250 juta. Batas maksimum LTV yang diperbolehkan oleh bank adalah 80%. Nah, di sini rasio loan to value sama dengan 250 juta dibagi dengan, ini kan rasio loan to value. Okay. Ini rasio loan to value. Ini kan plafon ya, plafon 250 juta dibagi dengan nilai rumah. Nilai rumahnya adalah 400 juta. Berarti 250 juta dibagi 400 juta dikali 100%.
sama dengan 62,%. Nah, jika batas maksimum yang diperbolehkan oleh bank adalah 80%, berarti ini boleh, karena tidak melewati 80%, seperti itu. Oke. Nah, rasio LTV Pak adalah sebesar 62,%. Dengan demikian, ada kemungkinan kredit untuk disetujui berdasarkan nilai LTV dari Pak Yusino yang kurang dari batas maksimal LTV yang diperbolehkan bank, yaitu sebesar 80%. Nah, di sini saya akan melihatkan contoh penilaian salah satu lembaga keuangan. Nah, ini ada format kebun. Ini namanya kita samarkan aja. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini contoh laporan penilaian jaminannya ya. Data isian ini kita isi dulu. Yang ini nanti dilinkkan ke analisa kebun. Nah, ini untuk kebun ya. Ini teman-teman bisa lihat di sini alamat kantor cabangnya. Ini kita isi. Nah, di sini diisi. Di sini nama nasabah, calon debitur, kemudian di sini nama marketing, kemudian ini nama analis. Ini diisi. Ini nomor yang dihubungi otomatis nomor calon debitur ya biasanya ya. Kemudian pemilik atas nama siapa jaminannya. Nah, ini kita sesuaikan. Kalau dia yang sendiri yang meminjam dengan jaminan dia, berarti di sini masuk. Ini luasnya, ini contoh jaminannya, nomor jaminan 728 dan luas jaminan sebesar 20.000 meter. Berarti 2 hektar ya, 2 hektar. Oke. Nah, ini biasanya disambungkan ke sini. Nah, dijelaskan di sini ada data kebun. Nah, ini data kebun ya. Kemudian ada data pembanding di tempat yang sama. Ada data pembanding, berapa harganya, gitu ya. Nah, di sini dinilai. Nah, di sini dinilai 300 juta. Nilai jaminan itu sebesar 300 juta. Sedangkan ada yang menilai 320 juta, ada yang menilai 300 juta. Untuk lebih aman kan kita ngambil yang lebih kecil, harga penawaran ya. Sini kita dilihat asumsi harga bangunan kosong, ini bukan bangunan. Ini harga tanah dan bangunan setelah diskon. Nah, ini nilainya 270 juta. Nanti dia tergantung pinjamannya. Berarti kalau pinjamannya di bawah 270 juta misalnya 80% dikali 270, itu masih bisa disetujui kreditnya. Ini lebar jalan, akses. Nah, di sini kita jelaskan. Nah, di sini ada keterangannya oke atau tidak. Ini berarti oke. Dikasih nilai maksimum. Oke. Nah, ini laporan penilaian jaminannya seperti ini biasanya. Ini ini laporan penilaian jaminan seperti ini, disesuaikan. Ya, nih. Jadi di sini dijelaskan juga ada, misalnya tadi tanahnya yang 2 hektar itu isinya adalah kebun kelapa sawit, tahun tanam ini dijelaskan karena ini mempengaruhi nilai. Kemudian jarak tanam, ada jumlah pokok, ini biasanya diverifikasi dengan pemilik dan kelaziman. Kemudian harga kebun sawit pada saat disurvei, kemudian jumlah panen, kemudian hasil panen per bulan, per minggu, total panen dan upah panen. Nah, ini dijelaskan juga di laporan penilaian jaminan. Nah, teman-teman, itu kira-kira tentang materi kita tentang laporan penilaian jaminan atau agunan gitu ya. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat, mudah teman-teman memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.